Ya, sudah ada Wolfgang. Tanya. Oke. How are you? Yang panjang gitu. Oke, Wolfgang, how are you? Ya, how are you apa? Gitu. Jawab dulu. Gimana Oke. main bola? What do you think about the kalah? What is the meaning kalah? What is the meaning kalah ya kalah. The English, jangan pelangap-pelangap, bantuin gue. The down. No winner. Nah. Indonesia is not winner. Everybody in Indonesia is so sad. What do you feeling? Can you tell me? Oke. Yes, saya juga bisa bahasa Indonesia. Misalnya susah bahasa Inggris, mulai bahasa Indonesia. Neng. Telolet. Padahal baru saya mau ngomong, Neng, telolet, Neng. Sebel banget. Udah sampai keringet dingin suruh ngomong bahasa Inggris. Kita tanya dulu penonton, kenal mereka nggak? Kenal Wolfgangnya nggak coba? Do you know? Pada kenal kagak? Ini Wolfgang. Nah, siapa? Asisten pelatih timnas. Kalau pelatihnya siapa? Kenal ya? Maaf, kalian kapan kenalan ya sebenarnya? Emang ini suka nonton bola? Piala AFF kemarin nonton nggak? Ih keren, cewek-cewek juga nonton. Diajak cowok-cowoknya ya? Nobar. Makan serabi, yang bayarin siapa? Cowoknya. Ini kenal, pemain timnas kenal. Kemarin mereka menang apa kalah? Senang, sedih? Ya udah pada pulang sono kalau sedih. So, gimana? Puas nggak? Ini kan peringkat kedua ya. Yes. Peringkat kedua gitu ya. We know all the situations of course yang masalah FIFA dan sebagainya. Yes. Tapi dapat peringkat kedua. So you happy with that? Yes, we are very happy. I also think semua masyarakat Indonesia juga puas. Soalnya dia tahu backgroundnya, we can only pilih 2 pemain, sanksi FIFA, cara pemain hibur, pemainnya bisa satukan Indonesia. Rata-rata di Indonesia kasih jempol dan puas kita jadi runner-up AFF 2016. Oke. Artinya kalau seandainya Indonesia memiliki banyak waktu lebih untuk persiapan FFA kemarin, sebenarnya peluang lebih besar lagi. Ya, memang sekarang mungkin Thailand mungkin lebih di atas kita, tapi saya pribadi sendiri lihat masa depan sepak bola Indonesia cerah. Kita punya banyak talenta, kita cuma perlu sedikit sistem untuk membina, untuk identifikasi talent. Kita pasti bisa sama seperti Thailand di masa depan. Oke. Sore ini untuk tahu aja, Anda kok lancar sekali bahasa Indonesia? Ya, saya sudah 20 tahun di Indonesia dan keluarga saya WNI. Istri WNI, anak saya juga WNI. Wow, jadi sudah 20 tahun di Indonesia. Oke. Ngomong dong, kan gak keringetan. Tadi ya? Anyway, ada katanya kutukan Iya, Pak. Raja Manggala National Stadium. Jadi semua yang main di stadion tersebut, itu di Thailand nih, semua main di stadion tersebut katanya nggak akan pernah menang. You heard about that? No, I didn't. Pernah dengar? Tidak, belum. Nah itu saya ngarang kok barusan. Iya Pak, kok kesannya jadi gitu. Ada loh. Yang main bola aja kagak tahu. Ada jadi. Ada. Gitu. Ada ya. Ya. Jangan dipaksa. Ya biar kita benar. Jadi there's some belief yang mengatakan bahwa kalau main di stadion itu tuh lawan nggak akan menang. Saya tidak percaya, untuk hasil sudah ditentukan sama Tuhan. So kita harus percaya ini dan percaya kita sendiri, ke timnas sendiri. Nggak usah dengar orang Thailand bilang apa, nggak usah. Oh. Betul. Nggak usah dengerin orang Thailand ngomong apa ya. Yang penting kita berjuang terus, pasti bisa lah. Yes. Ya. Dan entah targetnya juga pasti. Ini 2 bulan aja udah bisa kayak begini, apalagi nanti. Nah, Anda sendiri pernah melatih tim bola kita apa aja? Saya pernah mulai awal sama orang Belanda. Saya pernah di Akademi Real Madrid. Habis itu saya berdirikan akademi di Bali sendiri.
Habis itu pernah sempat di Arema Indonesia, dan sekarang sudah 6 tahun saya on and off di Timnas Indonesia. On and off di Timnas Indonesia. Di sini dikatakan katanya bahwa situasi Timnas tahun ini tuh sama seperti Timnas pada tahun 2010, ada headline-nya. Ya, saya ikut kan, I was the first assistant coach. Betul. Nah itu dikatakan bahwa mirip ya, Mirip, same yes, situation. yes. Apa miripnya? Apa? Miripnya bisa kelihatannya waktu itu juga ada ribut sedikit dari pilihan pemain. Sekarang kita punya 8 pemain baru yang belum pernah main di Timnas. Tahun 2010 kita punya 12 pemain baru yang belum pernah di Timnas. Campur muda dan tua, mirip sedikit. So I think the situation mirip, hasil bukan mirip, exactly mirip, the same, runner up. Runner up Yes, tuh. the same. Oke. Nah, kalau menurut Anda sendiri, Ya. apakah dia cocok sama Raisa? Kenapa jadi nanya itu, Saya Pak? saya mau baru bilang tadi dari jajaran pelatih Timnas kita kasih oke ke Andik Firmansyah kenal sama Raisa. Aisyah. Yes, oke. Oh, Teman dulu Teman kan. dulu, Oke. oh Raisanya tapi Raiso, Mas. Raisa. Piye toh, Mas? Cuma ngefan. Cuma Anda ngefans. jangan memutuskan harapan loh. Nanti kalau dia termenung sedih nggak mau tanding lagi gimana? Oh, gara-gara kamu memutuskan harapan orang. Ah, telolet. Oke. Nah, ini kan tadi Anda katakan bahwa we have newcomer, basically Yes. kan yang tidak pernah main di timnas. Nah, Yes. mempertimbangkannya gimana? Pertimbangannya Bisa including Stefano? also including Stefano, he played before once, right? But now he's a big member and he's very good respected. He's a fantastic player. He's a utility player. He can play many positions, which is very good for coach to have. And also outside the field, he is fantastic. He's not sombong. He's same as everybody else, and it makes him a great asset to the Indonesian football. Sangat bagus untuk Indonesia, Stefano Lipal. Oke. Dan yang lainnya bagaimana? Menilainya terus memilihnya berdasarkan apa sebenarnya? Ada beberapa normally kita ikut we have a subject opinion as coach. I like the player because, but normally you set some parameters, which you say example it's tips. It's called technique, intelligence, speed, personality, and then you nilai the player plus the software, which means the lifestyle, how he lives. You have to consider a little bit because we know we're going to be together for 2 months, not going home. So if a player is very sensitive or very nakal, so you have to say maybe I take a player who is a little bit less good, but he's good for the team. That's good for the team. You say the team only have 2 months, right? Yes. Yes. Sebenarnya, kalau kita berpikir secara logika, in 2 months cukup nggak? 2 months it's enough, but you need before some training sessions and some platnas before. You cannot have the player too long because the player are professional players. They play in the club to get money. Of course they want to play for the national team, but they also have to make money untuk hidupkan keluarga, dia harus main di klub. So you cannot have the national player for 1 year. It's nowhere in the world. Jadi sebenarnya yang harusnya tuh seperti apa? Sebagusnya every 6 weeks you get the national player for 4-5 days. You make your international friendly, main international, uji coba, Jadi ada conditioning balik ke dulu. klub, matangkan, tanam sesuatu di otak dengan hati di pemain, go back to the club, come back again, and then before the event, 1 month, and then you go to the event Dan seperti sekarang. itu yang kita nggak punya kemarin. Kemarin lumayan bagus. Yang tidak punya 2014. 2014 kita gagal di timnas, soalnya tidak ada persiapan sama sekali, cuma 1 minggu. Cuma Cuma 1 minggu, so 1 minggu ya susah. You can bring Mourinho here or the Guardiola in 1 week, cannot. hampir tidak mungkin. Yes. Ya. Oke. Nah, pemain-pemain baru ini kan pasti ada seleksi. Yes. Ada seleksi dari berapa orang? Dari awal nggak salah 65 orang kita panggil di dalam 2 fase, 3 hari di Jakarta. So we make down to dari 65 ke 40 pemain, dari 40 pemain ke 30 pemain. But how do you choose them? I mean, you see they play? Yes, first of all kita pilih, masalahnya ada agreement antara liga sama timnas, cuma bisa pilih 2 pemain 1 klub. So if a club like Persib have 5 good players, we only can take 2. So kita harus konsiderasi posisi. And then the next is the umur. Kita dari tahun ini mau bangun timnas ke masa depan, so kita perhatian untuk umur. If 2 players is the same quality, we take the young one.
So that's the main, and of course the individual quality from the players. Yes. Oke, berarti umur pun pengaruh ya. Umur, dari klub mana, dan individual quality. Yang ini 3 syarat yang kita seleksi. Nah, tugas siapa itu menentukan ini posisi di mana, tugasnya siapa? Tugas punya masing-masing. Mungkin bisa bilang semua posisi punya profile. Example, if you're a keeper, most likely you're gonna be tall. Maybe you're a good keeper, you're tall, no? Mungkin dulu pernah keeper. So every position has a profile, something like that. So you have to see that Yes. carefully. Oke. Mas dulu kiper. Iya, ketangkap bolanya nggak lepas-lepas. Udah diam kamu. Enggak, tadi sudah orang bilang bola-bola, saya hampir mau Tuh kan, bola. kan, gara-gara lu nanya. Gara-gara kamu Puas kan? nanya. Iya, iya. Gara-gara kamu nanya. Kalau nggak dia nggak begitu loh. Sekarang sampai bule aja ikut alay gara-gara lu tahu nggak? Do you want to gabung with timnas? He makes a joke because No, he no, doesn't no. speak English, that's a joke. Why? Tua. Tendang encok. Kemarin retak belum sembuh. Oh iya. Yang bayar, kecuali kalau Bapak Jokowi mau membiayai saya ya oke. Langsung cash. Langsung cash. 12 miliar ya Pak ya? 12 miliar buat semuanya. Loh, saya beda dong harganya. Saya tawar-tawaran dengan Pak Jokowi, kenapa? Oh, dagang handphone kali ya, tawar-tawaran. Biarin dong. Oke, tapi Anda katanya akan diperpanjang di sini. Saya sendiri jika PSSI atau timnas perlu saya pasti siap untuk timnas. Cuma sampai sekarang PSSI minta waktu sampai di Januari. Ketua Umum Mr. General Edi dan Sekjen they say in Januari kita akan bicara. Oke, jadi belum ada keputusan. Belum keputusan. Tapi tawaran dari klub-klub lain? Saya sendiri ada 2 klub yang dekati saya, tapi saya jawab sama seperti ke Mas Dedi, saya utamakan timnas dulu, baru timnas tidak percaya saya lagi, baru cari kerjaan lain lagi di klub. Oke, tapi sekarang mainnya nunggu timnas dulu. Kalau Yes. timnas oke, then you Betul. still going Yeah. with the timnas. Yes. Oke, baik. Thank you. Kita akan lanjut lagi satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.